Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Salah satu nabi yang dapat menjadi panutan perihal kesabaran saat menghadapi ujian adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Quran, sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah kepada Allah. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang tampan rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak, keturunan yang baik, dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama yang paling populer, nama istri Nabi Ayub adalah Siti Rahmah binti Afraim bin Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub. Dari sisi materi, Allah pun memberikan harta yang berlimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Basniyah, salah satu wilayah dari negeri Huran. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, hingga tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan juga kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan, tapi tak mempunyai uang untuk melanjutkannya, yaitu Ibnu Sabil, serta memberi makan orang miskin. Seiring dengan berjalannya waktu, Allah pun memberikan cobaan kepada beliau. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpahkan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemaninya. Putra-putri beliau pun Allah ambil, semua meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang melimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin, ditambah dengan kondisi penyakitnya. Semua orang menjauhi beliau lantaran penyakit yang beliau alami. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani, juga dua orang sahabat beliau yang selalu mengunjunginya. Para ulama berselisih pendapat mengenai berapa lamanya Nabi Ayub menjalani ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun saja. Sebagian ulama ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam ditimpa musibah tersebut selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Namun Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang berapa lama waktu Nabi Ayub menjalani ujian. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihissalam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya, kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itulah yang selalu memberinya makan dan menemuinya. Istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu. Hingga pada suatu hari saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu kepada Nabi Ayub. Wahai Nabi Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar. Demikian saran istrinya yang tak tega melihat Nabi Ayub sakit demikian lama. Namun apa jawaban Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. Aku telah diberikan kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih sedikit yang Allah timpahkan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang Allah timpahkan kepadanya.
Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub. Terbesit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya, beliau sempat sedih. Tetapi beliau Nabi Ayub kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menempik prasangka itu. Walaupun ditimpa berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya hingga seluruh harta bendanya dan penyakit yang tak kunjung sembuh, Nabi Ayub justru menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Karena kesabaran Nabi Ayub yang sangat luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang." Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kisah tersebut sama dengan firman Allah dalam surat Sad ayat 41 sampai 44 di atas. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah pancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk minum dari mata air tersebut. Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub sehingga beliau kembali sehat bugar lahir dan batin. Kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri tampak tidak mengenali Nabi Ayub. Walaupun Nabi Ayub tampak sama seperti saat beliau sehat dulu, sebetulnya sang istri mengingat postur dan wajah Nabi Ayub sebelum sakit itu. Akan tetapi dalam bayangan sang istri, beliau masih lemah dan berpenyakit kulit, sehingga ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Keduanya pun bersukacita mengucap syukur kepada Allah. Sesuai firman Allah dalam surah Al-Anbiya dan surat Sad, Allah juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat ganda. Harta Nabi Ayub juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keridhaan beliau menjalani ujian. Dalam beberapa riwayat dikisahkan untuk mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub, Allah mengirimkan dua awan. Satu awan menaungi gundukan gandum, sedangkan awan lainnya menaungi gundukan jewawut. Awan yang menaungi gundukan gandum tersebut mengeluarkan hujan emas, sementara awan yang menaungi jewawut mengeluarkan perak. Dengan demikian harta Nabi Ayub pun kembali melimpah. Dalam versi lain dikisahkan Nabi Ayub memiliki dua peti, satu peti tempat penyimpanan gandum dan satu lagi tempat penyimpanan jewawut. Allah mengirimkan kedua awan tersebut untuk menghujani peti gandum dengan emas hingga luber. Awan yang satu lagi mengguyurkan perak ke peti jewawut hingga meluap pula. Tak sampai di situ, Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dengan cara yang lain. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan, jika kita diberi musibah, hendaknya bersabar dan bertawakal kepada Allah. Terlebih cobaan yang dialami oleh kita hanya sedikit dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cobalah bersabar meski itu sulit untuk dilakukan. Dan jika semua bisa dilalui dengan kesabaran, insya Allah akan indah pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian video kali ini. Semoga kalam-kalam ini bisa menimbulkan kesadaran kita tentang pentingnya kesabaran. Dan semoga yang menonton video ini diberi keselamatan oleh Allah, baik dunia maupun di akhirat. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.